Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Pada kesempatan ini saya ingin mengisahkan sejumlah kisah dari Wali Songo, yakni Sunan Ampel, mengenai karomah atau keistimewaan atau kesaktian yang konon dimiliki oleh Kangjeng Sunan Ampel. Sama seperti para wali pada umumnya, Sunan Ampel memiliki sejumlah karomah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel ini? Silahkan disimak berikut ini. Ya, seperti halnya Wali Songo pada umumnya, Sunan Ampel atau Raden Rahmat telah diberi anugerah berupa karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keistimewaan yang pada masanya menjadi sarana untuk dakwah atas kebesaran Islam di mata orang-orang Pulau Jawa waktu itu. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel. Yang pertama, berjalan di atas air. Salah satu karomah Sunan Ampel yaitu dapat berjalan di atas air. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, Sunan Ampel sedang melakukan perjalanan dalam rangka berdakwah. Namun dakwahnya terhenti oleh sebuah sungai. Ada sesuatu yang ganjil yang dilihat oleh beliau di sungai yang panjang dan dalam itu. Dari pinggir sungai, beliau melihat seorang lelaki paruh baya berusaha berlari menyeberang sungai. Lalu sampai di tengah sungai, orang itu tercebur dan akhirnya berenang kembali ke pinggir sungai. Kemudian lelaki itu berlari lagi, tercebur lagi, dan berenang kembali ke pinggir. Demikian berulang-ulang. Melihat kejadian tersebut, Sunan Ampel nampak heran dengan kelakuan lelaki itu. Beliau pun kemudian mendatangi lelaki parubaya tersebut. "Maaf Kisanak, saya agak heran dengan yang Kisanak lakukan. Apa maksud dan tujuan Kisanak berlari ke tengah sungai, lalu terjatuh dan kembali ke tepi dan mengulanginya lagi?" tanya Sunan Ampel. "Kisanak siapa? Saya melakukan ini karena saya ingin merapalkan ilmu meringankan tubuh saya, sehingga saya bisa berjalan di atas air dan menyeberangi sungai ini," jawab sang pertapa. "Saya hanya seorang pengembara yang kebetulan lewat sini Kisanak." "Sudah berapa lama Kisanak melakukan ini?" kembali tanya Sunan Ampel. "Sudah 12 tahun saya melakukannya," jawab sang pertapa. "Masya Allah, Kisanak melakukannya sudah 12 tahun dan belum berhasil. Itu bukan waktu yang singkat. Lalu kenapa Kisanak masih mencoba lagi hal yang tidak mungkin ini?" tanya Sunan Ampel penasaran. "Itu bukan urusanmu Pak Tua. Dulu saya sama sekali tidak bisa berjalan di atas air. Tapi setelah 12 tahun berlatih, buktinya sekarang saya bisa menyeberangi separuhnya. Jadi siapa bilang latihan saya ini tidak berguna?" jawab sang pertapa ketus. "Kalau begitu, berarti Kisanak masih memerlukan 12 tahun lagi untuk sampai ke seberang sungai sana," ujar Sunan Ampel kembali. "Sudahlah, jangan mencampuri urusan saya. Pergi sana kau orang tua, dan jangan pernah mengganggu saya lagi. Urus saja urusan Kisanak sendiri. Saya akan melanjutkan latihan ilmu meringankan tubuh saya," bentak sang pertapa. Kangjeng Sunan Ampel pun beranjak dan meninggalkan lelaki itu. Tak lama kemudian, sang pertapa terkejut melihat Kangjeng Sunan Ampel nampak berjalan di atas air menyeberangi sungai itu. Dia tidak menyangka
bahwa orang tua yang baru dikenalnya ternyata seorang yang sakti. Dengan spontan, lelaki itu mengejar Kangjeng Sunan Ampel ke seberang. Dia berenang cepat mengejar Kangjeng Sunan. Sesampainya di pinggir sungai, orang itu bersujud di kaki Sunan Ampel. "Duhai Kisanak yang sakti, maafkan saya yang telah meremehkan Kisanak. Bagaimana Kisanak bisa memiliki ilmu linui seperti itu, sehingga bisa berjalan di atas air dengan selamat, sehingga bisa menyeberangi sungai yang dalam dan panjang ini? Tolong ajari saya Kisanak," ratap lelaki parubaya itu penuh harap. Sunan Ampel pun kemudian tersenyum ramah. "Bangunlah Kisanak. Saya hanyalah hamba Allah yang tidak layak Kisanak sembah. Karena ilmu yang tadi saya gunakan datangnya dari Allah. Tanpa kehendaknya, tidak mungkin saya bisa menyeberangi sungai ini. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa Kisanak," jawab Sunan Ampel. "Maafkan saya Kisanak, siapa sebenarnya Allah itu? Bagaimana dia bisa memiliki ilmu sedemikian tingginya?" tanya si pertapa penasaran. Kisanak telah menghabiskan 12 tahun waktu Kisanak dengan sia-sia. Kisanak melatih diri agar bisa berjalan di atas air untuk menyeberangi sungai ini. Dan akan menghabiskan 12 tahun umur Kisanak lagi untuk kesia-siaan yang sama. Sedangkan saya, dengan izin Allah bisa berjalan di atas air tanpa berlatih seperti yang Kisanak lakukan. Sesungguhnya Allah itu maha besar dan Tuhan segala alam. Sunan Ampel menjelaskan. "Iya Kisanak, saya mengaku salah. Saya telah melakukan hal konyol dan sia-sia. Lalu bagaimana caranya Kisanak bisa berjalan di atas air ini? Mantra apa yang Kisanak baca?" tanya sang pertapa lagi makin penasaran. Sunan Ampel tersenyum kemudian berkata, "Saya tidak membaca mantra apapun Kisanak. Kalau Kisanak menghabiskan waktu 12 tahun untuk berlatih, saya hanya perlu waktu beberapa saat untuk mengumpulkan bambu, merakitnya, kemudian saya gunakan untuk menahan tubuh saya ini supaya tidak tenggelam. Dan saya pun bisa berjalan di atas air dan menyeberangi sungai ini dengan rakit bambu ini." Mendengar penjelasan Sunan Ampel, sang pertapa jadi terdiam, tak satu pun kata keluar dari mulutnya. "Kisanak, Allah melarang kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Allah memberi kita akal dan pikiran untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau memang bisa lebih cepat menyeberangi sungai, kenapa Kisanak menghabiskan waktu 12 tahun untuk melakukannya? Bayangkan betapa banyak hal lain yang bisa Kisanak lakukan selama waktu itu." Jelas Sunan Ampel kepada sang pertapa, dan sang pertapa pun kemudian terdiam dan mengikuti ajaran Sunan Ampel, yakni masuk Islam. Adapun karomah kedua yang dimiliki oleh Sunan Ampel yakni cis Nabi Muhammad SAW dan kesaktian keris Kiai Sengkelat. Ya, selain bisa berjalan di atas air, Sunan Ampel juga memiliki keistimewaan yang lain, yaitu berupa sebuah keris, di mana keris tersebut terkenal dengan sebutan keris Kiai Sengkelat. Konon, keris tersebut Sunan Ampel dapat ketika sedang bermunajat. Alkisah, Kiai Sengkelat adalah kisah pusaka 13 yang diciptakan pada zaman Majapahit, yakni antara tahun 1466 hingga 1478 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya V karya Empu Supa Mandagri. Empu Supa adalah salah satu santri Sunan Ampel. Konon, menurut cerita rakyat, bahan untuk membuat keris Kiai Sengkelat adalah cis, yang merupakan sebuah besi runcing untuk menggiring onta. Konon, besi itu didapat Sunan Ampel ketika sedang bermunajat,
ketika ditanya besi itu berasal dari mana, dijawablah bahwa besi itu milik Nabi Muhammad SAW. Maka diberikanlah besi itu kepada Empu Supa untuk dibuat menjadi sebilah pedang. Namun sang empu merasa sayang jika besi tosan aji tersebut dijadikan pedang. Maka dibuatlah menjadi sebilah keris luk 13 dan diberi nama Kiai Sengkelat. Setelah selesai, diserahkanlah kepada Sunan Ampel. Sang Sunan kecewa karena tidak sesuai dengan yang beliau inginkan. Menurut beliau, keris merupakan budaya Jawa yang berbau Hindu. Seharusnya besi itu dijadikan pedang yang lebih cocok dengan budaya Arab, tempat asal agama Islam. Maka oleh Sunan Ampel disarankan agar Kiai Sengkelat diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Dan ketika Prabu Brawijaya V menerima keris tersebut, sang Prabu menjadi sangat kagum akan kehebatan keris Kiai Sengkelat. Akhirnya, keris tersebut menjadi salah satu maskot kerajaan dan diberi gelar Kangjeng Kiai Ageng Puworo. Mempunyai tempat khusus dalam gedung pusaka keraton, pusaka baru itu menjadi sangat terkenal sehingga menarik perhatian Adipati Blambangan. Adipati ini memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencuri pusaka tersebut demi kejayaan Blambangan dan kemudian berhasil. Empu Supa yang telah mengabdi pada kerajaan Majapahit diberi tugas untuk mencari dan membawa kembali pusaka tersebut ke Majapahit. Dalam menjalankan tugasnya, sang empu menyamar sebagai seorang pandai besi yang membuat berbagai alat pertanian dan mengganti namanya menjadi Ki Nambang. Di samping pandai membuat alat pertanian, beliau juga pintar membuat tombak, pedang, dan keris yang kemudian dipamerkan di tempat-tempat keramaian di Blambangan. Seketika pameran tersebut memancing perhatian banyak orang. Banyak sekali pesanan datang dari para pejabat Kadipaten Blambangan, termasuk Patih Adipati Blambangan yang memesan keris Cirangsoka. Akhirnya sang Adipati menyaksikan keris ciptaan Ki Nambang, sebilah keris Carangsoka yang sangat bagus dan ampuh. Ketika ditusukkan ke pohon pisang, seketika seluruh daun pisang menjadi layu. Karena itu, sang empu diundang untuk menghadap ke Kadipaten untuk membicarakan suatu hal yang rahasia dengan alasan agar percikan bunga api besi bahan kerisnya tidak menjadi bencana bagi rakyat Blambangan. Ternyata, setelah Ki Nambang datang menghadap, didapatnya tugas untuk membuat putran atau tiruan Kangjeng Kiai Purowo atau keris Kiai Sengkelat. Ki Nambang dengan siasatnya meminta disediakan perahu untuk membuat tiruan keris Kiai Sengkelat dengan alasan percikan bunga api bahan kerisnya tidak menimbulkan bencana bagi rakyat Blambangan. Singkat cerita, akhirnya rencana mendapatkan kembali pusaka Majapahit itu berhasil tanpa harus menimbulkan kecurigaan dan pertumpahan darah. Malah Kiai Nambang akhirnya dianugerahi seorang putri Kadipaten yang bernama Dewi Lara Upas, yang tidak lain merupakan adik kandung dari Adipati Blambangan itu sendiri. Selain itu, dia juga mendapatkan gelar kebangsawanan dari kerajaan sebagai Kangjeng Pangeran berikut tanah perdikan di desa Pitrang. Maka namanya pun berubah menjadi Kangjeng Pangeran Pitrang yang bekerja sebagai empu Kadipaten Blambangan. Sang empu yang berhasil melaksanakan tugas selalu mencari cara agar dapat kembali ke Majapahit. Ketika kesempatan itu tiba, maka beliau pun segera kembali ke Majapahit dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sebelum pergi, beliau meninggalkan pesan kepada sang istri bahwa kelak jika anak mereka lahir laki-laki agar diberi nama Joko Suro, serta meninggalkan besi bahan membuat keris. Karomah ketiga yang dimiliki oleh Sunan Ampel yakni
Kisahnya bersama Mbah Soleh yang hidup kembali sampai 9 kali setelah mati suri. Ya, murid Sunan Ampel masing-masing memiliki keistimewaan dan karomah berbeda-beda. Salah satunya murid Sunan Ampel yang bernama Soleh. Dikisahkan dia dapat hidup kembali setelah meninggal atau mati suri. Namun kejadian itu terus berulang hingga 9 kali. Kisah ini dibuktikan dengan adanya kuburan Soleh yang berjajar dan berjumlah 9. Makam yang tidak biasa ini berada di sebelah timur Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Dikisahkan Soleh mempunyai peranan besar dalam mendirikan Masjid Ampel. Soleh juga terkenal setia mengabdikan dirinya di masjid. Dia merupakan tukang bersih Masjid Ampel. Bila menyapu lantai masjid sangat bersih sekali, sehingga saat orang yang sujud tanpa sajadah tidak merasa lantai masjid masih berdebu. Soleh meninggal dan dimakamkan di dekat masjid. Sepeninggalnya tidak ada satupun santri yang sanggup mengganti pekerjaannya. Lantai masjid selalu masih kotor meski sudah disapu berulang kali. Dikisahkan saat itu Sunan Ampel pun berkata, seandainya Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini tidak akan kotor, tapi selalu bersih. Usai Sunan Ampel berujar demikian, secara ajaib Soleh yang sudah meninggal muncul kembali. Sosok Soleh sudah berada di penginapan masjid tengah menyapu. Melihat peristiwa ini, seluruh santri dan jamaah masjid terheran-heran. Setelah Mbah Soleh muncul kembali, seluruh lantai masjid kembali bersih. Beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh kembali wafat dan dimakamkan di sebelah pusaranya yang pertama. Setelah kematian Soleh yang kedua kali, Masjid Ampel kembali kotor, dan lagi-lagi tidak ada santri lain yang bisa menggantikan pekerjaan Soleh untuk menyapu lantai sebersih itu. Sunan Ampel pun kembali berucap kalimat sama, dan saat itu pula kembali muncul sosok Mbah Soleh tengah bersih-bersih. Kejadian ini berlangsung selama 8 kali. Pada kejadian yang ke-8 itu Sunan Ampel telah wafat. Akhirnya Soleh menyusul kematian Sunan Ampel ke-9 kalinya. Pusara Soleh pun berjajar menjadi 9. Kemudian karomah keempat adalah mengenai kisah Sunan Ampel dan Mbah Son Haji atau Mbah Bolong, murid Sunan Ampel yang bisa membolongi suram yang bisa melihat Ka'bah. Mbah Son Haji sering disebat Mbah Bolong. Apa pasalnya? Ini bukan gelar kosong atau sekedar olok-olokan. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa. Kisahnya demikian saat tiba di Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel alias Raden Rahmat membangun masjid untuk pusat dakwah. Pembangunan masjid yang kemudian dinamakan Masjid Ampel ini tak lepas dari peran dua muridnya, yaitu Son Haji dan Soleh. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, Mbah Son Haji atau Mbah Bolong lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. Mbah Bolong bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman masjid tidak menghadap arah kiblat. Tapi setelah pembangunan pengimaman itu, jadi banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini sudah menghadap ke arah kiblat? Demikian tanya orang meragukan pekerjaan Mbah Bolong. Mbah Bolong atau Mbah Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman sebelah barat, lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang itu. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang ada yang melongo, terkejut, kagum, dan akhirnya tidak berani meremehkan Mbah Son Haji lagi.
Dan sejak saat itu mereka bersikap hormat kepada Mbah Son Haji dan mereka memberi julukan Mbah Bolong. Nah, begitulah 4 karomah dari Sunan Ampel seperti yang dikisahkan diantaranya pada buku Kisah Ajaib Wali Songo. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya Sunan ataupun Wali Allah memiliki banyak keistimewaan, baik itu yang langsung ditampakkan olehnya atau melalui murid-muridnya untuk sarana dakwah, bukan untuk pamer. Sehingga dengan adanya karomah saat itu banyak orang yang meyakini kebesaran agama Islam yang dibawa oleh Sunan Ampel. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak atau mendengarkan kisah karomah dari Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, di channel YouTube Borin Vlog ini. Silakan disimak kisah atau riwayat hidup dari Sunan Ampel yang juga ada di channel YouTube Borin Vlog ini, maupun kisah-kisah Wali Songo lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.